وأمواتنا وأموات المسلمين أن تقضي حاجاتنا حاجات الكهف وجماعته حاجات الدنيا والآخرة سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن نقضي حاجاتنا حاجات الدنيا والآخرة وأن نسأل لنا ولكم جميعا حاجات الدنيا والآخرة ويتقبل هذه العمرة ويتقبل هذه الزيارة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi, ini namanya Bahar Basit. Jadi semua yang berada di qasidah burdah ini dari mulai amin tadzakuri jironin sampai terakhir doa itu satu wazan, satu bahar, satu irama, ya, namanya Bahar Basit. Innal basita ladaihim yum satul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun
Bismillahirrahmanirrahim. Zannul hamama. Ini masih sekitar bab sebagian mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu keajaiban Allah yang diberikan kepada Nabi setelah Nabi sudah diutus menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya zannu, mereka menduga atau mengira, al-hamama, burung dara, wa zannu, dan mereka menduga al-angkabuta, burung laba-laba, ala khairil bariyati, di atas manusia terbaik, lam tansuj, tidak mungkin bersarang, walam tahumi, dan tidak mungkin berterbangan atau berhamburan. Salah satu mukjizat Rasulullah adalah ketika beliau beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum berangkat hijrah, beliau diam beberapa hari di gua namanya Gua Sur. Di situ Rasulullah tinggal di dalam, ternyata kepergok oleh pasukan-pasukan orang-orang yang memang mencari keuntungan atau mencari hadiah sayembara, yaitu akan mendapat hadiah onta 100 ekor. Tiba-tiba di depan pintu gua itu datanglah sekelompok berkuda.
ingak-inguk, intap-intip melihat apa yang terjadi di dalam gua itu. Ternyata ada sarang burung, ternyata ada rumah laba-laba yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira tidak mungkin, ma fil ghari min arimi, tidak mungkin di dalam gua ini ada sebatang hidung, ada manusia yang tinggal di dalamnya. Mereka mengira bahwa burung-burung itu dan laba-laba itu tidak mungkin. Memang mukjizat ini membahas sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, jadi saudara-saudaraku, karena kita ini terus belajar ya, belajar ilmu nahunya, belajar ilmu sorofnya, belajar ilmu balaghahnya, pokoknya pelan-pelan insya Allah kita lama-lama jadi pinter. Allahumma amin. Zonnu berarti fi'il mati ya. Zonnu al-hamama, kalau ada fi'il, ada fa'il, terus ada maf'ul. Zonnu karena ini jamak, jadi kembalinya dhamir itu kepada hum. Hum itu adalah orang-orang kafir. Zonnu aihum itu ya. Al-hamama, terus wazannu aihum al-angkabuta. Terus ala ini termasuk huruf jar. Huruf yang merentah isim harus dibaca kasroh. Maka khairi dibaca kasroh ya, karena ketemu dengan ala itu masuk huruf jar. Terus khairil bariyati itu bentuk dua kalimat sama dengan Rasulullahi. Kalau dua kalimat itu namanya idhofat atau mudhof dan mudhof ilaih. Yang depan mudhof, yang belakang mudhof ilaih. Maka khairi dibaca kasroh karena ada ala, al-bariyati dibaca kasroh karena menjadi mudhof ilaih. Kemudian nasaja yansuju itu namanya fi'il mudhari'. Hama yahumu itu namanya fi'il mudhari'. Hama yahumu khimayatan. Nasaja yansuju nasjan. Terus kenapa dibaca tansuj? Karena ada lam. Lam itu termasuk huruf al-jazim, menjazmkan fi'il mudhari'. Setiap fi'il mudhari' ketemu dengan lam harus dibaca jazm. Contohnya lam tansuj, contohnya lam yalid walam yulad. Walam tahumi itu aslinya walam tahum, dibaca tahumi karena darurat syair, karena darurat qasidah. Jadi kalau qasidah itu walaupun bacaannya pendek tapi untuk qasidah dibaca panjang nggak apa-apa. Walam tahumi aslinya lam tahum. Min arimi minal utumi, jadi memang ada seakan-akan ada ya tambahannya di situ. Inilah ilmu Islam yang tidak dimiliki oleh luar Islam. Inilah di dalam Islam ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantek. Itu ilmu-ilmu itu karya manusia, bukan karyanya Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan karangannya sahabat. Maka Allah berfirman, kalau kau banyak ilmu, nanti Al-Quran ini benar-benar dengan ilmu, nanti kau akan diberi oleh Allah ilmu yang lain yang tidak pernah didapatkan di tempat ilmu sendiri. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajarkan ilmu nahwu itu hanya bil barokah, ngalap barokai para wali-wali biyen ya. Karena kalau kita ini ilmunya sedikit tapi berkah, itu nanti bisa kemana-mana ya. Insya Allah kau nanti kalau belajar satu ilmu bisa, nanti ilmu-ilmu yang lain katut kabeh. Di sini insya Allah sumbernya. Allahumma amin.
Wiqayatullahi aghnad an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal utumi. Wiqayatullah menjadi mutada. Wiqayatullah utawi perlindungane Gusti Allah. Adapun penjagaan atau pengawasan dari Allah iku khabar aghnat mencukupi. Jadi penjagaan Allah itu cukup. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah. Penjagaan Allah itu cukup. An mudha'afatin daripada tumpukan, minat duru'i dari baju perang atau baju besi. Jadi tidak usah pakai baju besi, cukup. Wa an alin dari tempat, dari yang tinggi, minal utumi dari bangunan. Dari bangunan, gedung, benteng yang tinggi, yang kokoh, tidak usah pakai bangunan, tidak usah pakai benteng, tidak usah pakai gedung-gedung tinggi agar dia selamat berlindung. Tidak, cukup percaya dengan wiqayatullah. Nah, maka kalau orang di luar Islam itu rumahnya gemboknya macam 4, masih dijaga anjing, masih ada satpamnya 2. Kalau kita orang-orang kaya di antara kita tuh tidak usah tutup jegreng, sudah selesai. Selebihnya dijaga oleh Allah Subhanahu. Dibacai rotib al-haddad, dibacai surat-surat Al-Quran. Ada 114 surat yang siap menjaga kita umat Islam. Alhamdulillah. Tinggal ngambil nanti yang mana, buat apa dulu. Alhamdulillah. Pun dibahas satu persatu. Wiqayatullah, wiqayah ini ada waqayaki wiqayatan. Hukum dalam ilmu bahasa Arab kalau ada taknya itu dihukumi perempuan. Perempuan itu namanya mu'annas. Maka karena mubtada'nya mu'annas, khobarnya juga bentuk mu'annas. Tapi khobar ini aneh. Khobar namanya khobar jumlah. Karena khobar itu ada 2, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ada langsung zaitun qaimun, gitu. Al auladu ja'u atau al auladu zahibuna, itu jelas mubtada khobar. Tapi ini bentuknya fi'il madhi, ya. Aghna, maka aghna itu fi'il madhi menjadi khobar, maka harus sama-sama perempuan. Bacanya aghnat. Kalau aghna itu mudzakkar, kalau aghnat perempuan. Karena mubtada'nya perempuan, maka khobarnya harus perempuan. Ya, wiqayatullahi, penjagaan atau perlindungan Allah, aghnat mencukupi. Kemudian an itu juga termasuk huruf jar, wayaan, ya. An, apalagi fi, rubah harus dibaca kasroan. Mudha'afatin, mudha'afa itu namanya bentuknya isim masdar. Apa? Isim fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ngoten ya. Dha'afa yudha'ifu mudha'afatan. Amala yu'amilu mu'amalatan. Ada mu'amalah bareng kita. Allah masyarakat syaraka yusyariku musyarakatan. Musyarakah itu bentuk masdar. Kalau masyarakat itu bentuk ya karyanya orang sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Minat duru'i, dari baju-baju perang. Jadi aslinya tuh dar'on atau dir'on.
itu pakaian satu. Kalau juruk ini pakaian banyak, itu namanya jamak taksir. Apa? Jamak taksir. Jamak itu macam-macam, ada jamak muzakkar salim, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim itu jamak muzakkar yang selamat, yang cocok dengan solihun, solihani, solihuna, muslimun, muslimani, muslimuna, zahibun, zahibani, zahibuna. Yang pakai na itu namanya jamak muzakkar salim. Kalau perempuan jamak muannas, jamak muannas muslimatun, muslimatani, muslimatun, mukminatun, mukminatani, mukminatun. Kalau Pak Andi ikut terus ini pinter nahu nanti. Alhamdulillah. Pokoknya teliti ya. Jadi orang kepingin pinter nahu itu teliti. Jadi ini caranya gini nih. Ini rahasia nih, jarang orang tahu nih. Ya. Alhamdulillah. Kalau duru'un itu jamaknya dir'un, sama dengan ilmun, ulumun. Nah, ilmun nafi'un, ilman nafi'an. Kalau al-ulum an-nafi'ah. Kalau jamak itu dihukumi perempuan ya. Al-ulum an-nafi'ah, al-arzak al-wasi'ah ya, la rizqan wasi'an, ne arzakon wasi'atan. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Kemudian wa'an alin. Al itu dari kata-kata ali, dari kata-kata ala ya'lu. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, dhuwur ya. Jadi al, kalau orang Arab tuh enggak bilang alin, ali tidak. Masya Allah, hadzal rajul al, fa'al gitu. Ini orang ini tinggi derajatnya, ini orang ini luar biasa. Minal utumi, dari bangunan, atau diartikan atom ya bisa nih, bahasa baru ini al-utum. Dilanjut, masa manid dahru dhaiman was tajartu bihi illa wanil tujiwaron min ulam yudhami masamani. Bismillahirrahmanirrahim. Masamani, tidak menyentuh saya, ad-dahru tahun-tahun, tidak menyentuh dhaiman kesedihan. Aku bertahun-tahun tidak pernah tersentuh kesedihan. Wastajartu, dan saya minta selamat, minta keselamatan. Jadi minta dengan wasilah Nabi itu namanya wasilah ya. Kalau minta sih mesti kepada Allah. Jadi kalau ad-du'a itu minta berarti kepada Allah. Tapi lah istijar, mencari atau istighosah, itu namanya memang mintanya kepada Allah tapi pakai wasilah. Wasilahnya itu apa? Boleh pakai bismillah, boleh pakai Quran, boleh pakai Asmaul Husna, boleh pakai Askabul Badr, boleh pakai apa. Kalau di sini wasilahnya, saya membuat wasilah, saya minta perselamatan itu dengan wasilahnya Nabi Muhammad, bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa waniltu, kecuali saya mendapatkan jiwaron, keselamatan, jiwaron, keselamatan, minhu, darinya, lam yudomi, tidak pernah kudapatkan kesedihan. Setiap saya sudah bertahun-tahun mendapat kesusahan, begitu saya minta wasilah dengan dia namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesedihan itu hilang dan aku menemukan
jalan keluar, jalan selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi lagi ya, karena maknani syair ini harus ngerti ya. Masa manid dahru dhaiman. Saya setiap masuk di tahun, kapanpun saya masuk di tahun itu, ketika ada kesusahan dan saya pada saat itu minta pertolongan kepada Nabi, pasti maka saya pasti menemukan jalan keluar, jalan selamat dengan wasilah dia. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Masamani, ma itu huruf nafi, artinya tidak. Ya, jadi ma itu ada artinya tidak, ada artinya sesuatu. Ya, kalau artinya tidak itu namanya ma nafiyah. Ya, kalau napa jenenge mama yang lain itu artinya macam-macam. Ada yang seperti Masya Allah, segala sesuatu itu kehendaknya Allah. Itu namanya mausul ya, artinya sesuatu benda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada min muslimin, tidak ada satupun orang Islam, itu namanya manafiyah. Kadang-kadang ma ini jadi ziyadah, tambahan saja, komplit-komplitan. Jadi ma itu bisa macam-macam artinya ya. Maka kalau ngaji ini lagi ngerti ya. Kalau orang tidak ngaji tidak tahu nih ma apa ya repot. Seperti di Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Artinya apa itu? La uqsimu, saya bersumpah. Jadi la-nya itu hanya komplit-komplitannya doa. Bisa begitu, itulah ya penguat, mantep. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa manid dahru ya, tidak menyentuh saya, tidak melewati saya, ad-dahru tahun, dhaiman berbentuk kesedihan, wastajartu bihi, istajaro yastajiru ya. Istajaro itu minta selamat, boleh diartikan juga mencari tetangga. Jaru tetangga ya. Jadi istajar itu orang yang mencari tetangga. Karena orang kalau punya tetangga atau banyak tetangga itu mencari selamat itu gampang ya. Maka tetangga itu bahasa Arabnya jiwar ya, jiwar. Dilanjut, wastajartu, dan saya minta selamat bihi dengannya, illa waniltu, nala nalu nalat nalatanil nanil tanil tumanil niltum ya, niltu nilna. Jadi niltu itu sama dengan kultu, fa'altu, dorobtu, sami'tu. Bersama sami'na wa ata'na. Waniltu kalau dijamakkan wanilna. Allahumma sholli ala Muhammad. Jiwaron, tadi saya maknanya apa? Tetangga. Keselamatan atau tetangga. Maka kalau saya minta mencari tetangga, yang saya buat tetangga itu Nabi Muhammad, maka dialah menjadi penyelamatku pertama. Dialah tetanggaku yang pertama yang aku nanti keselamatan darinya. Subhanallah. Lam yudhomi ini hanya komplit-komplitan bahasa, karena tadi dhaimun, lam yudhomi, dhoma yadumu dhaiman fahuwa dhaimun. Aslinya dhaim ini mendung yang membawa petaka itu namanya dhaim ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dilanjut walal tamastu ghina daraini min yadihi illas talam tunnada min khairi mustalami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walal tamastu dan saya tidak menyentuh berharap, saya tidak berharap atau bermaksud bertujuan ghinad daro ini untuk kecukupan dunia akhirat min yadihi dari tangannya dia, tangannya Nabi. Illas talam tu kecuali saya menerima. Iltamasa itu mencari atau menyentuh, istalama itu menerima. Illas talam tu kecuali saya menerima an-nada. Bismillahirrahmanirrahim. An-nada pemberian atau kemurahan Bismillah al-karam pemberian atau kemuliaan min khairi mustalami dari manusia Islam yang terbaik, manusia yang terbaik maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini pokoknya kalau butuh baik urusan butuh dunia atau butuh akhirat, setiap saya sebut nama dia, setiap saya sebut nama dia ini, maka pasti saya menerima karomah. Jadi an-nada itu al-karom, al-karom itu kemuliaan, kemuliaan itu karomah. Maka sering dikatakan sungguh sangat beruntung orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi wa yanalul barokat kulluman sholla alaih. Orang yang banyak bersolawat kepadanya pasti mendapat berkah, pasti mendapat karomah. Jadi pengakuan Imam Al-Busiri, semenjak saya kenal Nabi, setiap saya membutuhkan sesuatu baik urusan dunia atau urusan akhirat, kalau saya sebut nama dia pasti Allah mengirim kemuliaan buat saya dengan barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aina nilam yanami ya Rab Mustafa baligh jana wa ghafir ya wasi'al karami. La tunkir, jangan engkau ingkar, jangan engkau pungkiri al wahya ing wahyu min ru'yahu saking mimpine Kanjeng Nabi, dari mimpinya Nabi. Kalau Nabi cerita tentang wahyu, padahal Rasulullah itu ceritanya itu hasil mimpi.
Walaupun hasil mimpi, kalau yang mimpi Rasulullah, yang cerita Rasulullah, bagi kita umat Islam tidak boleh ingkar. Pokoknya harus sami'na wa ata'na. Nggak usah ngeyel kaya Bani Israel. Karena apa? Innalahu, sesungguhnya bagi Nabi itu kolban, dia punya hati. Izana matil ainani, ketika tidur kedua mata ini, lam yanami, tidak tidur Nabi itu. Jadi walaupun matanya tidur, kedua matanya tidur, tapi Rasulullah hatinya tidak pernah lam yanami, tidak pernah tidur. Apa sih kolban? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi lagi, jangan kau sekali-kali ingkar tentang kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sekalipun wahyu itu datangnya lewat mimpi. Karena apa? Rasulullah itu beda dengan yang lain. Walaupun matanya tidur, kedua matanya tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Maka di dalam syair kitab Bidayatul Hidayah itu, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yara zillahu fi syamsi dhu fatani wala yura isru baulin min ufi alani. Jadi Rasulullah itu ketika jalan di matahari tidak ada bayangannya. Kalau Rasulullah itu kencing, dilihat zaman dulu kencing kan hanya dibatasi dengan apa gitu. Saya mau pipis, mau kencing. Begitu Rasulullah kencing selesai, dilihat tidak ada kencingnya, tidak ada baunya, tidak ada bekas kotoran yang keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jarang orang tahu, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yarazillahu fi syamsi dzu fatani. Jadi kalau lewat matahari tidak ada, berjalan di bawah matahari tidak ada bayangannya. Lah kok iso kaya ngono? Sebabnya pantulan matahari itu karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita bahas ilmu nahwunya. Latunkir, ya, latunkir itu kalau diteruskan jadi bacanya latunkiril, ya. Afdaluz zikri fa'lam annahu, ya. Lamillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau huruf ini mati, kalau diteruskan itu dibacanya kasroh, ya. Rabbighfirli warhamni watub alayya rabbighfirli Allahumma ighfir. Kalau dilanjutkan Allahumma ighfiril muslimin. Kalau dilanjutkan harus bacanya kasroh, ighfiril, ya. Nah. Warhamil islama wal muslimin, ya. Latunkir bacanya latunkiril. Li anna sakin idza hurrika bil kasri. Jadi kalimat yang sukun itu ketika terpaksa harus diberi harokat, maka harokatnya harus dibaca kasroh. Latunkir itu namanya fi'il nahi, ya. Ada amr, ada nah. Kalau amr itu perintah, kalau mencegah itu namanya nahi. Jangan kau ingkar al wahya wahyu. Wahya itu baca nasab karena dia menjadi maf'ul. Min ru'yahu. Jadi ru'yah itu kadang-kadang bacanya ru'yah, kadang-kadang dibaca ru'yah. Ru'yah dengan ru'yah itu artinya sama, ya. Sama-sama hukumnya juga mu'annas.
Artinya ru'ya itu ro'a yara ru'ya ya. Kalau melihat dengan mata itu namanya ru'yah ainiyah, melihat dengan mata. Kalau ru'yah manamiyah itu namanya melihat di waktu tidur. Itulah artinya mimpi. Jadi sama-sama melihat pakai hati namanya mimpi, melihat pakai mata telanjang namanya. Mulanya ada selain daripada ru'yah itu nazrah ya, nazrah. Kalau dipandang oleh orang soleh itu namanya nazrah, dipandang oleh Allah berarti pertolongan, dipandang wali berarti kehebatan. Kalau dipandang dengan teman biasa itu ya biasa saja. Kalau dipandang orang yang orang kena itu pandangannya seram, menakutkan. Mulanya kalau kita doa tuh ala ya Allah binazrah minal aini rahimah. Betapa indahnya kalau kita dinazrah oleh Allah dengan pandangan mata Allah yang penuh dengan rahmat. Ya, bakhatman qad ra'ahum au ra'a man ra'ahum. Sungguh sangat beruntung orang yang matanya bisa melihat wali-wali Allah. Dan wali Allah memandang nanti dengan hatinya, dengan nazarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna lahu qalban. Jadi aslinya itu inna qalban lahu. Jadi lahu itu menjadi khobar, qalban menjadi mubtada. Tapi karena ini khobarnya jadi mubtada'nya inna, kemasukan inna ini termasuk amil pekerja yang bagian merusak mubtada khobar. Yang tadinya mubtada itu marfu, rafa, dhamma, karena ada inna harus dibaca nasab. Itulah namanya amil atau awamil, kalimat-kalimat khusus yang tugasnya memang merusak mubtada khobar. Jadi dalam ilmu nahwu ini seperti strategi perang. Jadi satu dengan yang lain saling menyempurnakan. Kadang serang-serangan, kadang pakai sandiwara, kadang pakai. Nah itu kesuksesan para wali dalam berdakwah Islam di Indonesia ini juga karena apa? Karena kebersamaan mereka. Kue bahkan nyuwuk, kue bahkan ngobati, kue bahkan gawe pondok, kue sing bahkan ngajari ilmu nahwu, kue sing bahkan ekonomi, itu kompak ya. Itu sama dengan ilmu nahwu. Suatu saat kok harus gelem ra gelem kasrah. Warfa bidhammin wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Pokoknya no perintah rafa kudu rafa, nek diperintah kasrah kudu kasrah, nek diperintah dhamma kudu dhamma, diperintah mati kudu mati. Itu namanya isim. Jadi nama orang atau nama apapun itu ada tugasnya masing-masing. Ada yang diperintah rafa, ada yang diperintah nasab, ada yang diperintah jar, ada yang diperintah harus mati. Masih pinter orang untuk ngomong, orang ngomong mau apal alfiyah, apal Quran, tapi orang sing ngongkon nyojok muni dhewe malah tanpa disetel muni cek ben wong ngerti aku apal Quran, itu yang tidak bagus. Maka adanya pondok ini kita dilatih ya, kita dididik ben kita punya akhlak, ben punya tata krama, ben jadi orang mulia. Allahumma amin. Satu lagi, qalban idza namatil ainani lam yanami. Idza namat ketika tidur al ainani, ainun itu apa? Mata. Ainani dua, salah sa'ayunin tiga mata ya. Atau tiga mata-mata. Mata-mata kalau banyak ya bahaya ya. Mata-mata. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini jarang orang tahu. Kita punya anggota badan ini itu ada bahasa Arabnya masing-masing. Kepala coba apa? Hidung, mulut, famun. Yadun, tangan, tanganun, yadun. Kaki, rijlun.
Yang satu roksun, famun, anfun dihukumi mudzakkar. Hukumnya laki. Kalau yang dua dihukumi muannas. Ini ilmu nahwu ya. Ainun dua, kalau dua ainani, rijlun rijlani, yadun yadani. Jadi al yadul ulya, bukan al yadul ali, enggak. Al yadul ulya ya. Ar-rijlul yusra, ar-rijlul yumna, al-yadul yumna, al-yadul yusra. Jadi orang ngerti nahwu macane kitab, maca Quran ora mungkin keliru. Habib Anis dulu pengagum kalau ada kiai pinter nahwu mesti dipanggil sama dia suruh maju ke depan. Termasuk salah satunya yang sering suruh maju ke depan itu Mbah Barid almarhum. Kiai Mubarid sing deket ndene Yai Adib itu ahli nahwu. Wong nahwu itu kalau sudah mentok ilmunya tidak bisa diketahui, untuk melangkah berikutnya ke apa? Kembalinya itu dhamir sya'n. Ngerti dhamir sya'n ya? Dhamir keadaan. Jadi cantolannya hati tergantung keadaan. Artinya gini, orang yang ngerti ilmu nahwu itu ngerti ilmu balaghah, itu ngerti ilmu tasawuf. Kapan dia harus ceramah, kapan dia harus duduk, kapan dia harus memamerkan ilmunya, kapan dia harus berhenti diam seakan-akan mati. Itu tahu dia tempatnya di mana. Ya, itu orang yang ngerti tasawuf. Maka biasanya nun sewu ya, yang kita ajarkan kepada semua santri, kalau sudah duduk di depannya habaib, kan habaib biasa yang mimpin maulud, karena maulud itu milik kakeknya, milik mbahnya dewe ya, biar mereka wes. Pokoknya kalau kita datang walaupun aku hafal maulid ya, pokoknya kalau sudah ada habibnya yang mimpin ya kita diem. Kalau disuruh baca ya ikut baca. Itulah namanya saling menghargai, saling mencintai. Alhamdulillah. Satu lagi saya kuat ya, insyaallah. Allahumma amin. Wa zaka khina bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana mengkono mukjizat. Berarti kan mukjizatnya oke itu dari pertama yang diterangkan kemarin, pohon-pohon bisa sujud, kemudian seakan-akan menulis sebuah catatan di tengah jalan, ia mendung-mendung menaungi, kemudian ketika berada di gua dijaga oleh burung dan laba-laba dan seterusnya. Mukjizat-mukjizat itu terjadi khina bulughin, di waktu balik, di waktu sudah sampai min nubuwatihi, dari kenabiannya Rasulullah. Begitu Rasulullah umur 40 diangkat jadi nabi, mulailah mukjizat keanehan itu dipasang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falaisa yungkaru, maka tidak boleh diingkari, fihi, di dalamnya, di dalam zakat. Maka kejadian-kejadian bernama mukjizat Nabi ini bagi kita tidak boleh ingkar. Apa yang tidak bisa diingkari? Halu muhtalimi,
tingkahnya atau keadaannya orang yang bermimpi besar, ya, orang yang punya angan-angan yang besar. Coba Nabi itu kepingin menjadikan dunia ini Islam semua, diperintah oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin. Namanya alam itu manusia, jin, hewan dan lain sebagainya. Itu semuanya mendapatkan rahmat Allah dengan wasilah manusia yang diberi nama rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau cekaknya, singkatnya, Allah itu menurunkan rahmatnya di muka bumi. Bentuk rahmatnya Allah itu salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang namanya rahmat Allah itu kita diberi kitab suci Al-Qur'an, kumpulan dari suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Sis, Nabi Idris dan Nabi Musa, dan kumpulan daripada Taurat, Injil, Zabur dijadikan satu oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar lagi. Nambah berapa bait tadi? Jirolu berapa? 45. Tiga biar. 6. Ya, apa yang kemarin dihitung sekarang, Yang hari ini. Hari ini. Ya, 6 ya. 5. Ya 5